Berikut adalah beberapa agenda ekonomi global, diantaranya kepercayaan konsumen Korea Selatan di bulan September dan IHK inti Bank of Japan. Selanjutnya pemirsa dari Amerika Serikat penjualan rumah baru dan inventori minyak mentah. Dari agenda ekonomi global kita beralih ke agenda emiten dari dalam negeri. Ada CNTX akan melangsungkan RUPS, demikian juga dengan IPCN dan juga TRIN. Sementara KOKA juga akan RUPS, demikian juga IKPM. Kemudian ada BEEF akan saham bonus dan DPS dividen tunai untuk EAST serta ITMG pembayaran dividen tunai. Demikian kira-kira 8 agenda emiten dan kita update bursa Asia setelah rencana stimulus dari China yang mendongkrak saham global atau bursa global. Bagaimana dengan update dari bursa Asia pada pagi hari ini untuk Nikkei Jepang, Kospi Korea Selatan, Hang Seng Hong Kong, pemirsa, Straits Times Singapura. Cenderung mix di mana Nikkei Jepang pemirsa terpantau turun 0,11%, Straits Times Singapura turun 0,57%, Kospi naik 0,13%, Hang Seng Hong Kong melesat 3%. Kita terhubung melalui video conference bersama dengan Pak Navan Aji Gusta, Senior Market Chartis Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Pak Navan, apa kabar? Ya, kabar saya baik Mbak Prisa. Terima Selamat kasih pagi. Pak Navan, selamat pagi. Kita mulai dulu ya dari sentimen global. Ada rencana stimulus dari China kembali untuk ekonominya yang menyangkut properti, kemudian juga saham secara langsung yang direspon positif oleh bursa Amerika Serikat dan juga Eropa. Sejauh mana ini juga akan memberikan trigger untuk pasar saham domestik? Oke. Ya, sebenarnya kalau hemat saya ini kalau paket stimulus dari Bank Sentral Tiongkok ini kan sebenarnya ini merupakan suatu hal yang patut kita apresiasi ya, karena kan langkah ini kan bertujuan agar supaya bisa mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi Tiongkok ya, yang kalau menurut IMF itu diproyeksikan di kisaran 5% pada 2024. Jadi stimulus itu dibutuhkan gitu. Misalnya stimulus berupa penurunan suku bunga acuan dari Tiongkok itu sendiri ya, secondary repurchase rate. Kemudian juga di sisi lain juga terkait dengan dukungan likuiditas dari pemerintahan Tiongkok ya melalui bank sentralnya untuk pasar saham di Tiongkok itu sendiri ya, agar supaya bisa mendongkrak kinerja pergerakan indeksnya. Tentunya ini semestinya bisa memberikan efek domino yang positif ya kalau secara jangka pendek, mudah-mudahan untuk bursa di regional Asia ya, khususnya di Indonesia begitu. Baik, Tapi langkah-langkah ini jangka stimulus pendek kalau menurut saya, jangka pendek. karena memang perekonomian Tiongkok kan sejauh ini kan masih dalam tahap yang melambat ya kalau hemat saya begitu. Jadi memang wajar saja stimulus ini harus dilakukan oleh Bank Sentral Tiongkok untuk Kenapa Anda memboost melihatnya perekonomian. lebih ke jangka pendek? Disampaikan bahwa dukungan ini diharapkan bisa menyentuh pasar properti untuk menghidupkan kembali ekonomi yang memang bergulat dengan tekanan deflasi yang kuat ya dan terancam gagal mencapai target pertumbuhan tahun ini. Ada deflasi yang kuat, kemudian target pertumbuhan ekonomi kemungkinan terancam tidak tercapai. Nah, diberikanlah rencana stimulus-stimulus ini, tapi Anda katakan ini hanya jangka pendek. Oke, ya sebab kalau misalkan jika saya melihat penguatan indeks saja nih, misalnya kalau untuk ISG kan memang relatively hanya mix to higher saja begitu ya, dan juga di sisi lain kita juga harus melihat ya bagaimana stimulus tersebut ke depannya bisa mampu memperbaiki kinerja makroekonomi di Tiongkok itu sendiri begitu ya. Sebab kan yang dihadapi oleh Tiongkok kan adalah masalah yang seperti Mbak Prisa sebutkan, ada masalah deflasi, kemudian juga ada terkait dengan krisis properti di Tiongkok itu sendiri. Kemudian juga bagaimana Tiongkok bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% kalau menurut IMF di akhir tahun ini begitu. Memang semuanya tuh merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Tiongkok ya. Di mana misalnya kalau pada waktu stimulus yang diberikan oleh Tiongkok pada tahun-tahun sebelumnya ya memang terlihat masih belum mampu ya untuk keluar dari yang namanya pelambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang dihadapi gitu. Jadi
Jadi kalau menurut saya investor masih menantikan ya terkait dengan hasil realisasi begitu ya dari kebijakan stimulus pemerintah Tiongkok melalui Bank Sentral Tiongkok untuk memajukan perekonomiannya begitu. Dan kalau misalkan jika nanti hasilnya itu misalnya ya ini membuat market di regional Asia mengalami penguatan yang begitu signifikan, ya memang ini merupakan suatu hal yang patut diapresiasi. Ini menciptakan euforia. Tapi kalau misalnya kita melihat kayak seperti kinerja bursa di regional Jepang saja yang hanya sempat menguat tipis, tapi ternyata mengalami koreksi. Padahal sebenarnya juga terdapat data makroekonomi di Jepang, yakni SPPI. Secara ironis memang hasilnya sesuai dengan ekspektasi ya, tapi ini bukan merupakan high market impact ya buat Jepang itu sendiri. Baik, Jadi baik. nanti paling tidak mudah-mudahan ini stimulusnya kita harus melihat bagaimana ya bisa memberikan dampak positif terhadap perbaikan kinerja Baik. fundamental makroekonomi di Tiongkok itu Berarti sendiri. Yang pertama ada Pak inflasi Nafan, terkendali. berarti saat ini kalaupun ada kenaikan lebih ke euforia menyambut rencana stimulus, tetapi harus dilihat lebih jauh lagi dampaknya itu efektif atau tidak, Mm-mm. seperti itu ya. Makanya Anda katakan ini Mm-mm. hanya akan berdampak jangka pendek saja. Nah, kalau Mm-mm. memang berdampak jangka pendek saja, peluang apa yang bisa kita ambil dengan adanya informasi rencana stimulus baru lagi nih untuk ekonomi China? Oke, tadi sih kalau yang saya sebutkan earlier itu terkait dengan realisasi ya, kemudian realisasi dari hasil data makroekonomi Tiongkok itu sendiri ya. Mudah-mudahan saja tekanan deflasinya bisa mereda. Kemudian juga di sisi lain kita juga melihat bagaimana tingkat pertumbuhan investasi dari Tiongkok itu ke depan bisa terjadi ya, sehubungan dengan stimulus perekonomian melalui Central Bank China tersebut itu dilakukan. Kemudian juga di sisi lain, kalau misalkan kita melihat secara kinerja ekspor, Tiongkok pun juga sebenarnya kan yang dihadapi kan adalah trade fragmentation ya oleh dari misalnya negara-negara lain, misalnya Eropa, Amerika Serikat yang memang menerapkan kebijakan proteksionisme untuk mencegah masuknya barang-barang elektronik dari Tiongkok, kemudian juga electric vehicle dari Tiongkok itu sendiri termasuk ke negara-negara tersebut. Begitu. Belum lagi juga misalnya The Fed melakukan pemangkasan suku bunga acuan di sekitar 50 basis poin itu membuat itu berpotensi membuat mata uang yuan bisa terapresiasi dengan baik ya, sehingga bagaimana bisa memaksimalkan potensi ekspor kalau misalkan Baik. jika memang mata uang yuan itu menguat Nah, begitu. Pak Nafan, apa rekomendasi Anda kalau seputar investasi di pasar modal dengan sentimen-sentimen tadi? Oke, sebenarnya kalau kita melihat para pelaku investor lebih mencermati euforia dari The Fed ya. Kalau misalkan jika The Fed menerapkan kebijakan pelonggaran moneter secara agresif ya, itu adalah euforianya begitu. Tapi nanti kalau misalkan ke depannya The Fed menerapkan kebijakan penurunan suku bunga acuan secara moderat, mungkin kita akan mengalami kenaikan pertumbuhan indeks secara moderat pula begitu, karena memang untuk dari Mirae Asset Indonesia memang memproyeksikan kinerja pertumbuhan indeks kita di sepanjang tahun 2024 itu adalah di kisaran 7.915. Saat ini kan berada di 7.915. 7.915. Nah, Baik. kalau saat ini ISG kan berada di 7.778. Memang sempat menyentuh high di 7.911 ya. Itu hampir mendekati target dari Mirae Asset. Namun karena terkait dengan sentimen dikeluarnya brand dari FTSE Russell Index tersebut ya, ini membuat ISG sempat mengalami pelemahan signifikan 2%, minus 2% gitu. Dan Tapi saat brandnya ini kan naik lagi kemarin ya. brandnya naik lagi kemarin, tapi masih belum mampu membuat IHSG mengalami penguatan yang begitu Baik. signifikan. Jadi apa rekomendasi dari Pak Nafan? Oke, tetap mencermati kalau secara next technical kita mencermati price action begitu ya. Misalnya saham-saham yang memang berkaitan dengan misalnya kalau secara price action kita melihat kalau misalkan jika secara indikator sudah oversold, nanti kita bisa melakukan akumulasi beli. Kemudian juga di sisi lain kalau misalkan jika kita melihat tren yang mengalami uptrend misalnya ya, kita cermati di mana ada kondisi terjadi throwback ya,
itu ada potensi terjadinya technical rebound sehingga melanjutkan uptrend. Nah, ini kita bisa melakukan strategi akumulasi beli. Dan juga di sisi lain juga selain dari technical juga cermati prospek emiten ya serta potensi kinerja fundamental emiten yang akan dirilis ke depannya. Baik, Mudah-mudahan hasilnya bisa progresif ya, jadi bisa baik inline Pak Nafan. dengan pergerakan harga sahamnya. Baik, emiten apakah yang memenuhi kriteria tersebut yang masuk dalam rekomendasi saham pilihan dan bagaimana juga dengan saham-saham emiten rokok yang kemarin mengalami penguatan signifikan ini karena ada faktor cukai rokok di tahun 2025 yang tidak jadi dinaikkan. Nanti kita ulas di Mhm. segmen berikutnya Oke. pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Pass. Masih terhubung melalui video conference pemirsa dengan Pak Muhammad Nafan, Aji Gusta Senior Market Chartis Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Baik Pak Nafan, kemarin informasi terbaru adalah pemerintah tidak jadi menaikkan cukai rokok di tahun 2025 dan direspon oleh emiten-emiten yang berkaitan dengan tembakau atau rokok begitu ya yang mengalami penguatan. Anda kan tadi mengatakan peluangnya adalah kita mencermati saham-saham yang sedang uptrend. Nah, kalau saham-saham di industri rokok ini tergolong sedang Mhm. uptrend atau bagaimana analisis dari Pak Nafan? Oke, di sini kalau saya cermati ya, misalnya untuk WIM ini WIM sebenarnya downtrend tapi sudah limited ya. Ini kalau secara daily chart dia mulai membentuk major sideways dengan major support di 880, sementara major resistance-nya ini di level 1285 ya. Jadi memang jaraknya di sini cukup lebar ya. Ketika posisi di current price saat ini memang semestinya ini bisa dipertimbangkan untuk accumulative buy ya kalau menurut saya begitu, karena memang terdapat potensi terjadi escalating ya, ini Oke, adalah WIM. untuk Sementara WIM itu ya. kalau misalnya kita melihat secara GGRM ini sudah mulai meninggalkan minor down channel. Terlepas saya akui ini masih dalam kategori major downtrend, tapi secara minor dari minor down channel ini sudah berhasil terlewati dengan baik ya, sudah terjadi terlihat breakout ya. Jadi ini semestinya ini akan diikuti dengan pembentukan positif golden cross, maksud saya ya, formasi golden cross dari EMA 20 dan EMA 60. Jadi nanti untuk target yang upside-nya dia berada di level 18.875 ini sebagai target price. Oke. Ini sebenarnya bisa kita cermati untuk accumulative buy karena GGRM ini sudah mulai bullish consolidation. Oke, lalu berikutnya di sini yang terakhir adalah HMSP. HMSP di sini menariknya sudah ini ya, sudah terjadi apresiasi dari sebelumnya begitu terdepresiasi signifikan karena saya melihat terdapat faktor brand pada waktu hari Jumat yang lalu mengalami ini menyebabkan terjadi penurunan signifikan pada HMSP tapi terjadi rebound. Tapi ini rebound dari HMSP ini juga sudah berhasil menciptakan breakout dari major down channel sehingga HMSP ini semestinya harus bisa menutup gap resistance pada 850 ya, dan itu adalah target price-nya begitu. Jadi sebenarnya HMSP bisa maintain buy kalau hemat Maintain saya buy ya. ya. Jadi yang confirm saat Betul. ini kayaknya lebih ke HMSP dulu ya, kalau memang mau beli saat ini sampai tunggu break lagi 850 itu akan melanjutkan kenaikan yang lebih terkonfirm gitu ya. Yang terpenting HMSP ini harus bisa nutup gap resistance ya kalau menurut saya, dan itu adalah major exhaustion gap. Jadi Oke. kalau secara teoritis nih semestinya harus ada potensi penutupan gap yang lebih cepat begitu. Di range berapa gapnya? Oke, tadi itu sebagai target price-nya di 850 gitu. 850. Jadi kalau Betul. baru mau beli lebih confirm kalau sudah mampu break di 850? Sebenarnya kalau misalkan jika asalkan selama penguatan terus berlanjut ya, misalnya kalau secara price action itu mengalami penguatan lagi di atas 850. Jadi ini semestinya menurut saya bisa maintain buy begitu ya untuk HMSP. HMSP. Tapi untuk nevertheless untuk saat ini memang target price yang paling realistis itu harus bisa menutup gap terlebih dahulu ya di 850 begitu. Baik, itu dia ya analisis untuk beberapa saham terkait emiten rokok gitu ya. Secara umum berarti sudah boleh diakumulasi ya?
Yes, betul. Untuk WIN, GGRM, maupun juga HMSP harusnya bisa maintain buy. Oke, kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Pak Nafan lebih lengkap berikut ini. Apakah rekomendasi ini memasukkan saham-saham dari industri rokok? Kita lihat pemirsa, tampaknya tidak ada ya. Yang pertama ada Adikarya direkomendasikan akumulatif buy, Cepin juga akumulatif buy, INTP dan juga Unilever. Baik, itu dia rekomendasi sahamnya. Apa yang menjadi indikator pemilihan keempat saham ini, Pak Nafan? Oke. Nah, di sini yang pertama, kalau Adikarya sebenarnya sudah oversold ya. Terus kedua, dia kan uptrend. Ini kan sudah uptrend, tapi sempat terjadi throwback begitu kan, sehingga terjadi oversold dan ini semestinya bisa kita cermati untuk accumulative buy. Apalagi juga Adikarya ini sudah menguji EMA 60 support maupun juga Fibonacci ratio yang versi Golden One di 61,8% ya. Itu semestinya bisa accumulative buy begitu, karena kalau secara price action itu mendukung, apalagi kan trennya potensi uptrend dengan target maksimum berdasarkan dari Fibonacci extension line di 101,8%, yang ini di level 454. Oke, untuk target price terdekat di level 302, sementara untuk target price yang menengah di kisaran 344 berdasarkan dari last high. Baik, itu dia rekomendasinya untuk Adikarya ya. Adikarya. Baik, kita melangkah ke saham berikutnya seperti apa? Nah, kedua adalah Sepin. Nah, ini kalau Sepin ini sebenarnya sudah mulai bullish consolidation ya. Yang penting Sepin masih bisa bertahan di atas EMA 20 walaupun untuk support terdekatnya ya, ini level 4.900. Dengan support berikutnya di 4760. Nah, ini kalau misalnya jika berdasarkan dari Fibonacci retracement, Sepin semestinya akan menuju ke beberapa ketiga resistance lines-nya yang di sekitar 5.100, 5.200 maupun juga 5.300 ya, dengan potensial upside di 3,7, 5,7 dan 7,7%. Baik, di current price 4.900-an, 4.920. Ya, itu bisa accumulative buy atau buy di current price. Buy di current price ya, bullish consolidation dengan peluang penguatan lebih lanjut ya untuk Cepin. Betul sekali. Baik, kita cross check Cepin pada pagi hari ini pemirsa dibuka di teritori masih cenderung stagnan di pembukaan sesi 1 pada pagi hari ini. Sementara untuk indeks harga saham gabungan turun 0,56% di 7.732. Update pembukaan dan lanjutan dari rekomendasi saham pilihan tadi pemirsa akan kami bahas lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kembali kita akan berbincang bersama dengan Pak Nafan Aji Gusta, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, kita lanjutkan untuk rekomendasi saham pilihan. Tadi setelah kita membahas ya Cepin dan juga saham lainnya, Pak Nafan, Anda merekomendasikan juga saham berikutnya adalah saham Unilever ya? Oh, Unilever. Oke, kita langsung ke Unilever ya, begitu. Nah, ini Unilever ini kan sebenarnya bentuk pola falling wedge pattern ya. Ini kan semestinya secara teoritis ada potensi terjadi trend reversal ya untuk Unilever. Apalagi kalau misalnya kita melihat dari RSI ini sudah terjadi positive divergence ya. Oke, sehingga ini Unilever nih berupaya untuk menciptakan breakout ya, mudah-mudahan bisa secara definitif dari batas tertinggi dari falling wedge pattern ya, sehingga insya Allah bisa terjadi trend shifting ke depannya. Oke, untuk target price terdekat yang ini di level 2.370 ya. Kemudian untuk target price berikutnya nih secara bertahap ini ya, dia akan nutup gap ya. Ini sebenarnya lebih ke runway gap di kisaran 2.700 ya. Itu potential upside-nya bisa hampir 20% dari current price. Sementara itu untuk target tertinggi ya, ini berdasarkan dari target teoritis pada falling wedge pattern ya, ini di level 3.000 untuk Unilever. Ini long term-nya. Itu dia ya rekomendasinya untuk Unilever. Kemudian INTP. Nah, ini INTP ini juga sama nih, ada falling wedge pattern ya, tapi ini lebih ke minor begitu. Karena memang lihat nih INTP ini sudah mulai sideways-nya lebih terlihat dari major downtrend sebelumnya ya. Nah, jadi ini untuk INTP ini semestinya bisa break above resistance terdekat di batas tertinggi dari falling wedge pattern di kisaran 700 ya. Kemudian nanti bisa break ke 7.150 sebagai target price kedua ya, ini berdasarkan dari mediannya ya.
Kemudian untuk target price ketiganya ini kalau misalnya jika terjadi parallel channel ya, batas tertingginya perkiraan di 7.700. 7.700, tapi harus 700. tercapai dulu di 7.000, kemudian di 7.150. 7.150. Pada pagi Yes. hari ini INTP menguat 0,37% di kisaran 6.800, buy current price 6.800. Yes, betul sekali. Baik di current price, accumulative buy. Oke, itu dia rekomendasi saham pilihan dari Pak Nafan. Pemirsa, diantaranya adalah saham Adikarya, Cepin, INTP, dan juga Unilever. Kita ke pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan terpantau mengalami pelemahan, Iya, betul. melemah 0,73% nih Pak Nafan ya, di 7.718, turun 59 poin. Dengan Iya. nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pemirsa, menguat di 15.094. Kemudian untuk deretan saham yang menjadi gainers dan juga losers, pemirsa, diantaranya adalah saham-saham seperti MDKA. MDKA naik 1,71% di 2.380, PANI, PTRO, BRMS, TINS, BSBK, pemirsa, itu adalah 6 saham top gainers based on value. Losersnya banking seperti BBRI turun 3%, Brand turun 2,77% di 7.025, Bank Mandiri turun 2,36%, 7.250, Telkom juga turun 1,58%, 3.110, BBNI turun 2,56% di 5.650 ya. Dan saham lain seperti AMRT, BBTN, Film, WIRG, dan PNLF. Tips untuk pemirsa di rumah seperti apa Pak Nafan? Singkat saja. Nah, di sini kan berarti kan euforia dari kebijakan pelonggaran moneter secara agresif dari The Fed kan sudah mereda ya, 0,50 basis point. Nah, kalau misalnya kita melihat secara 8-year average, ini kan kinerja ISG ini secara majority ini berada di zona merah ya. Tapi di bulan Oktober, November, dan Desember itu menghijau ya. Jadi tetap aja kita menerapkan strategi buy on weakness ya. Buy on Buy on weakness. weakness Baik, begitu. Untuk karena perusahaan-perusahaan yang memiliki euforia kinerja fundamental terkait yang dengan bagus The juga. Fed ini sudah mulai mereda ya. Ya, Oke. tapi setidaknya ada euforia, ada sentimen positif yang akan berkembang berikutnya yang kita nantikan. Ya, itu dia, masih ada harapan selanjutnya ya. Pak Nafan, terima kasih sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda. Sampai berjumpa Ya. kembali. Terima kasih Mbak Prisa, terima kasih Deck Channel, sukses selalu. Sukses selalu.